Bab 126. Aku akan menggunakan pedang sebagai mataku. Tertarik. Pada saat ini, Mileye sudah memiliki hati ketertarikan. Tetapi dia tahu betul jika dia ingin merekrut orang-orang ini, dia harus meyakinkan mereka, baru bisa ada kesempatan. Yang kuat akan dihormati. Karena itu, kali ini dia langsung menampilkan kekuatan bumi. Saat kekuatan bumi terus-menerus memasuki tubuhnya, kedua tangannya perlahan mengangkat pedang hitam besar, dan pada saat ini, momentum pedang yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Mileye, dan kekuatan ini langsung menyelimuti wanita berbaju linen dan yang lainnya. Momentum pedang. Saat ini, momentum pedangnya hampir mencapai puncaknya. Krak. Rumah-rumah dan tanah di sekitar mulai retak sedikit demi sedikit. Ekspresi wanita berbaju linen dan lainnya menjadi lebih serius. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba bergegas maju dengan pedang hitam besar. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Orang-orang di depannya ini bukan orang biasa. Dia tidak berani bersikap santai, dan saat ini dia sekali lagi menunjukkan pedang terkuatnya. Saat Mileye bergerak, wanita berbaju linen itu sedikit menyipitkan mata, kaki kanannya mundur setengah langkah, jari-jari kakinya menyentuh tanah, dan pada saat yang sama, tangannya membentuk sidik jari, dan dalam sekejap, kekuatan mengerikan tiba-tiba mengembun di sekelilingnya, dan pada saat ini, seluruh dirinya menjadi sedikit ilusi. Saat pedang Mileye datang, wanita berbaju linen dengan ringan menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan tangan kanannya menunjuk ke depan. Titik ini berada tepat di pedang hitam besar Mileye. Bang! Pedang hitam besar berhenti tiba-tiba, tetapi dua kekuatan yang kuat dan tak tertandingi menyapu lapangan seperti badai. Kecuali Mileye dan wanita berbaju linen, semua orang di sekitarnya mundur sejauh 30-an kaki akibat gempa, dan semua rumah sejauh 50 kaki runtuh pada saat ini, benar-benar luar biasa. Namun, baik Mileye maupun wanita berbaju linen tidak bergerak sama sekali. Setelah beberapa saat, wanita berbaju linen menarik tangannya kembali dan mundur selangkah. Saat kakinya mendarat, seluruh tanah bergetar hebat, seperti gempa besar. Mileye menyimpan kembali pedang hitam besar, ekspresinya agak serius. Kamu mengeliminasi kekuatan pedangku. Kekuatan eliminasi. Wanita di depannya tidak hanya memblokir pedangnya, tetapi juga menghilangkan sebagian besar kekuatan pedangnya. Ini sangat menakutkan. Wanita berbaju linen itu melirik Mileye, kamu sangat kuat, tapi kami juga tidak lemah. Bisnis, lanjut atau tidak? Mileye terdiam sejenak, lalu berkata, tentu, tapi aku hanya bisa memberi kalian 100 juta untuk saat ini, dan sisanya akan diberikan saat habis masa berlakunya, tidak masalah kan? Wanita berbaju linen menggelengkan kepalanya, semuanya. Mileye menggelengkan kepalanya, tidak. Wanita berbaju linen berkata dengan ringan, kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Mileye terkekeh, dengan segala hormat, kalian bekerja sebagai tentara bayaran, bisa menghasilkan berapa banyak? Wanita berbaju linen dan yang lainnya memandang Mileye, dan Mileye menunjuk dirinya sendiri. Kalian pernah dengar tentang aku, kan? Wanita berbaju linen menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya. Wajah Mileye penuh dengan garis hitam, kenapa wanita ini tidak ikut memainkan peran? Dia batuk ringan, dan kemudian berkata, Akademi Cangmu Kerajaan Jiang dihancurkan, kalian harusnya pernah dengarkan. Wanita berbaju linen melirik Mileye, apa yang ingin kamu katakan? Mileye berkata dengan tegas, jika tebakanku benar, kalian pasti jarang mendapatkan tagihan besar, karena harga yang kalian minta sangat mahal,
dan kekayaan ini seringkali bisa mengundang master alam ribuan semesta tingkat puncak. Berbicara tentang hal ini, dia berhenti sejenak, kemudian berkata, apakah ingin mendapatkan tagihan besar? Wanita berbaju linen itu duduk di samping, mengeluarkan sepotong roti pipih dan menggigitnya, lalu mengeluarkan sebatang bawang hijau. Ekspresi Mileye tampak sedikit tidak wajar. Kenapa wanita ini memiliki sifat yang sama dengan Fudiji? Semuanya begitu suka makan. Setelah beberapa saat, wanita berbaju linen berkata, ceritakan dulu. Mileye berjalan ke depan wanita berbaju linen dan duduk. Dia menggambar lingkaran besar di tanah, kemudian berkata, beberapa negara menyerang negara kerajaan Jiang. Bagi kerajaan Jiang ini adalah sebuah krisis, tetapi juga sebuah kesempatan. Jika bersedia, kalian bisa ikut aku dan melakukan hal besar. Wanita berbaju linen menggigit bawang hijau, lalu menatap Mileye, hal apa? Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, perampokan. Pergi rampok uang mereka. Mendengar ini, semua orang di lapangan saling memandang dengan cemas. Merampok sebuah negara. Belum pernah melakukan hal seperti itu. Wanita berbaju linen memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye berkata lagi, pertama rampok kerajaan Tang dulu, ambil perlengkapan militer mereka, rampok gaji militer mereka, rampok perbendaharaan mereka, berani tidak? Pada saat ini, pria bertombak tiba-tiba berkata, berbahaya. Mileye berkata dengan suara rendah, semua adalah orang yang kejam, takut bahaya apaan? Tanya saja pada kalian, berani tidak? Jika berani, kita lakukan tindakan besar. Jika tidak berani, tidak apa-apa, aku bayar kalian uang, kalian ikuti tindakanku, tetapi kalian tidak akan mendapat bagian dari hasil rampok. Jadi, kalian bisa memilih untuk mendapatkan tagihan ini, atau bagi hasil. Pada saat ini, orang-orang di sekitar berkumpul, orang-orang ini mulai berdiskusi, beberapa setuju, beberapa tidak setuju, dan bahkan beberapa orang berpikir bahwa Mileye ini tidak dapat diandalkan. Entah berapa lama berlalu, wanita berbaju linen itu tiba-tiba melambaikan tangannya. Orang-orang di sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Wanita berbaju linen menatap Mileye, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Mileye berdiri, jika kamu percaya, aku tidak akan mengatakan apa-apa, kamu akan tetap percaya, jika kamu tidak percaya, aku katakan apa saja, kalian tetap tidak akan percaya, kan? Wanita berbaju linen memandang Mileye cukup lama, dan akhirnya, dia juga berdiri, bagaimana cara membagi barang-barang rampokan. Mileye berkata, bagi 5-5. Di samping, pria bertombak berkata dengan dingin, kamu sendiri ambil 50%. Mileye memandang pria bertombak, jika menghadapi musuh, aku akan melawan orang yang paling kuat. Mulut pria bertombak sedikit berkedut. Dia melirik Mileye, dan pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Karena pria di depannya ini sangat kuat. Wanita berbaju linen tiba-tiba berkata, bagi 5-5, boleh, tetapi jika untungnya kecil, atau aku pikir kamu tidak sepadan dengan harganya, kami bisa menarik diri kapanpun. Mileye mengulurkan tangan kanannya, boleh. Wanita berbaju linen melirik Mileye, lalu mengulurkan tangan kanannya dan memukul telapak tangan Mileye. Mileye berkata, kamu berapa orang? Wanita berbaju linen meniup peluit, setelah beberapa tarikan napas, tiba-tiba ada banyak orang di lapangan. Mileye menghitung sekilas, totalnya ada 12 orang. Semua orang adalah alam mahir gaib, dan juga hampir setiap dari mereka masih sangat muda, semuanya berusia 20-an. Ekspresi Mileye agak serius, orang-orang ini jelas bukan orang biasa.
Wanita berbaju linen memandang Mileye. "Sekarang, kamu beri perintah." Mileye mengangguk, "Pergi ke kerajaan Tang." Wanita berbaju linen meniup peluit lagi, dan segera, bagian belakang desa pegunungan kecil tiba-tiba bergetar. Setelah beberapa saat, belasnya serigala hitam sebesar sapi bergegas keluar, terlihat garang. Monster. Dan semuanya adalah monster yang kuat. Serigala ini setidaknya sebanding dengan eksistensi alam kehampaan. Mileye sedikit mengernyit. Di kerajaan Jiang ini, hanya ada sedikit monster. Siapa sekelompok orang-orang ini? Wanita berbaju linen tiba-tiba duduk di atas seekor serigala hitam. Dia menatap Mileye. "Bagaimana denganmu?" Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Bisa beri aku satu." Wanita berbaju linen melirik Mileye, dan akhirnya, dia bersiul lagi, dan segera, serigala lain bergegas datang. Serigala ini datang langsung ke depan Mileye. Mileye juga tidak segan, melompat dan duduk langsung di punggung serigala. Mileye melambaikan tangannya, pergi ke kerajaan Tang." Suara itu jatuh, serigala hitam di bawahnya melompat dan bergegas keluar. Segera, belasan serigala hitam bergegas turun dari gunung dan menghilang ke pegunungan yang luas. Mileye sedikit terkejut, karena kecepatan serigala hitam ini sangat cepat. Dengan kecepatan mereka dapat mencapai kerajaan Tang paling lama dalam waktu setengah hari. Kota pembatas dunia. Pada saat ini, gerbang kota pembatas dunia ditutup. Di tembok kota dan di dalam kota juga penuh prajurit yang sedang menunggu. Ribuan meter di luar kota pembatas dunia, ada pasukan berkuda hitam. 100.000 kavaleri armor hitam. Master elit kerajaan Tang. Di tembok kota, Nadia Jiang mengenakan armor perak dan tampak gagah, tetapi ekspresi wajahnya tampak agak lelah. Di sebelah Nadia Jiang, seorang pria parubaya dengan armor berat berkata dengan sungguh-sungguh, "Marsekal, kerajaan Tang ini harusnya sedang menunggu prajurit yang telah menyeberang dengan negara Chu tiba. Begitu prajurit dua negara tiba, mereka akan menyerang langsung." Nadia Jiang mengangguk, "Biarkan semua saudara mendengarkannya. Kota pembatas dunia tidak boleh hilang. Jika tempat ini rusak, kavaleri besi kerajaan Tang tidak akan memiliki penghalang apapun. Mereka dapat langsung masuk ke pedalaman kerajaan Jiang. Nanti medan perang akan berada di tanah kerajaan Jiang, dan banyak orang yang akan mati karena perang. Jadi tempat ini tidak boleh hilang, 1 inci tanah pun tidak boleh." Pria parubaya mengangguk, "Aku mengerti." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Nadia Jiang menatap kavaleri yang memadat di kejauhan, alisnya sedikit mengernyit. "Akademi Changmu. Dunia kegelapan, kamu bisa menahannya." Entah berapa lama berlalu, Mileye dan rombongannya melewati gunung yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya tiba di sebuah kota kuno. Kota Chuancheng. Kota ini adalah kota kerajaan Tang, yang paling dekat dengan kota pembatas dunia, dan semua logistik prajurit kerajaan Tang ada di kota ini, jadi dijaga dengan ketat. Pada saat ini, wanita berbaju kain di samping Mileye tiba-tiba berkata, "Ada 2.000 prajurit elit di kota, di antaranya, ada 6 master alam mahir gaib, dan 30-an alam kehampaan." Mileye tertegun, lalu berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Wanita berbaju linen tidak menjawab. Dia memandang kota Chuancheng. Tembok kota dikelilingi oleh prajurit, pertahanannya ketat, jadi tidak mungkin menyelinap secara diam-diam. Dan meskipun bisa menyelinap masuk, dan kita 13 orang tidak akan bisa menghentikan 2.000 orang elit, dan jika perang di sini, pasukan kerajaan Tang akan segera kembali ke pertahanan, dan kita semua akan mati. Setelah mengatakan itu, dia memandang Mileye. "Bagaimana sekarang?" Mileye berkata dengan sungguh-sungguh,
apakah kamu tahu di mana makanan dan gaji militer mereka? Wanita berbaju linen menengadah ke udara, dan di atas kota Chuancheng, seekor elang hitam melintas. Setelah beberapa saat, wanita berbaju linen itu berkata dengan sungguh-sungguh, di kamp militer di sisi utara kota. Ada pertahanan yang kuat di sana. Mileye mengangguk, mengetahui lokasi tepat, itu sudah bagus. Wanita berbaju linen memandang Mileye, ada apa? Mileye menggelengkan kepalanya, kami tidak punya pilihan selain bersikap gigih. Kerumunan terdiam. Mileye berkata, aku akan menarik senjata, kalian semua bergegas ke kamp militer, mengambil gaji militer, dan hancurkan makanan, bisa. Wanita berbaju linen menatap Mileye, kamu mungkin akan mati. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, bagaimana kalau kamu pergi menarik senjata dan aku yang pergi mencuri barang? Mendengar ini, ekspresi wanita berbaju linen dan yang lainnya tampak bosan, sial, terlalu tak tahu malu. Mileye tersenyum, cepat, biarkan aku melihat kekuatan kalian. Setelah selesai berbicara, dia bergegas keluar. Wanita berbaju linen melirik Mileye dan berkata dengan suara rendah, jangan biarkan orang-orang Qingsu meremehkan kita, bersiaplah untuk mengambil tindakan. Semua orang siap untuk pergi, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Di kejauhan, seberkas cahaya pedang menghantam atas gerbang kota Chuancheng tanpa peringatan. Boom! Gerbang kota langsung terbelah menjadi dua. Mileye bergegas langsung masuk ke kota, tetapi begitu dia masuk, dia dikelilingi oleh sekelompok prajurit, dan semakin banyak prajurit yang datang ke arahnya. Melihat semakin banyak prajurit, ekspresi ganas muncul di sudut mulut Mileye, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka kedua matanya. Aku akan menggunakan pedang sebagai mataku. Bersambung.